Tapi saya percaya kita semua, mau dompetnya tipis ke, mau baru diputusin ke, mau apa ke, kita harus tetap bersuka cita. Amin. Karena anak Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan, tapi karena Tuhanlah kita bersuka cita. Karena kita akan masuk di bulan Paskah, saudaraku. Hari Jumat nanti adalah hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita. Dan ini berkaitan dengan tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, saya beri judul hari ini, bukan untuk orang sempurna. Katakan, bukan untuk orang sempurna. Bukan untuk orang sempurna. Apakah ada yang sempurna di tempat ini? Apa yang sempurna? Rokok, ya kan? Hebat kali dia bilang sempurna, padahal dia yang bikin orang mati, bikin habis duit, ya kan? Bikin sakit paru-paru, tapi dibuat pula rokoknya sempurna. Memanglah, padahal kita aja anak Tuhan gak kita sempurna kan? Hanya Tuhan yang sempurna. Kita akan belajar firman Tuhan, kita buka next bang. Di 1 Timotius 1, kita buka Alkitab kita. 1 Timotius 1 ayat yang pertama, ayat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Nanti saya ayat yang 12, saudaraku ayat yang 13, dan ayat yang ke-17 kita sama-sama nanti. Judulnya di situ, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan bagi tujuan. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka ada yang berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagimu, bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 2, 3 ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Silakan dulu saudara yang terkasih. Ini adalah Paulus, surat Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di sana. Paulus bilang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa dicatat ya, bukan orang kudus, bukan pendeta, bukan ketua sinode, tapi orang berdosa. Dan diantaranya akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itulah aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kalau kita tadi baca di ayat sebelumnya itu, apa tadi dikatakan, dia adalah orang yang paling ngeri ya. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Artinya Paulus adalah ex mafia. Kalau kita bilang, termasuk Paulus ini ex penjahat, atau mungkin penjahat paling sadis karena kerjaannya membunuh. Tetapi di dalam satu sisi dia juga ngerti itu Taurat. Nah, kita akan belajar. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengorbankan dirinya untuk siapa, saudaraku? Untuk orang-orang berdosa. Dan paling berdosa itu katakan aku, katakan bilang aku. Jangan bilang yang paling berdosa itu kamu.
suamiku, malas kamu doa. Jangan bilang aku. Katakan sama-sama aku. Akulah orang paling berdosa itu. Yes, karena benar, tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Dan semua kita ini orang berdosa. Tapi seringkali kita mengontakkan diri, merasa kita lebih benar dari orang lain. Karena mungkin kita nggak pernah mencuri uang, atau mungkin kita nggak pernah korupsi, atau mungkin kita nggak pernah berzina, atau mungkin kita nggak pernah melakukan dosa-dosa yang pada umumnya orang bilang itu jahat. Tetapi yakinlah, sama halnya di hadapan Tuhan, kamu mencuri 1 rupiah, orang mencuri 1 miliar, itu sama di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Artinya apa? Baik orang pezina, baik kita yang ada di mimbar, sama di hadapan Tuhan, kita semua kotor di hadapan Tuhan. Makanya kita akan belajar siapa yang menyempurnakan kita, siapa yang menebus kita menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Itulah darah Yesus. Amin. Jadi jangan kamu merasa terintimidasi. Nah, Tuhan lahir ke dunia ini menunjukkan dia lahir menjadi orang yang tidak sempurna, supaya dia bisa merasakan juga apa yang kamu rasakan. Nah, saya beri judul dalam beberapa 3 hal penting di sini. Tuhan datang bukan kepada orang yang sempurna. Makanya yang pertama, Tuhan Yesus terlahir miskin. Katakan, Yesusku lahir miskin. Saudaraku tahu kalau mungkin kita Desember selalu baca Alkitab ya, bahwa Yesus ditolak di setiap rumah. Saudaraku, ada nggak di sini yang pernah mau lahiran dulu tanya mamanya, mungkin pergi ke rumah sakit ditolak? Saya rasa nggak ada. Rumah sakit welcome. Tetapi ini Yesus pada saat itu pergi ke suatu tempat, yaitu ke Bethlehem, karena sebenarnya rumah mereka bukan di Bethlehem, tetapi di Galilea. Di Galilea dengan Bethlehem itu berbeda tempat. Tapi karena firman Tuhan harus digenapi bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem. Mereka waktu itu pergi ke sana. Mereka tidak memiliki saudara yang banyak di sana karena mereka bukanlah kampung itu. Yerusalem bukan kampung mereka. Nah, pada waktu Tuhan Yesus di dalam kandungan, tibalah saatnya Maria mau melahirkan. Tetapi tidak ada satupun di daerah itu yang mau menerima Tuhan Yesus untuk lahir. Makanya Tuhan Yesus terlahir miskin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus lahir di mana, saudara? Di kandang domba. Nah, saudaraku mungkin berpikir ya, Tuhan, kok aku terlahir miskin ya? Kok aku berkekurangan ya? Ingat, Yesus sudah lahir terlebih dahulu di dunia ini, orang yang paling miskin. Kalau saudaraku masih bisa makan kan? Masih ada tempat untuk tidur. Di kampung saudaraku, semiskin-miskinnya orang, masih ada tempat untuk tidur. Tetapi Yesus pada saat itu, dia lahir di kandang domba. Tidak ada yang bisa nerima dia. Betapa pahitnya apa yang dirasakan Yesus. Tapi kenapa Yesus bisa melakukan itu? Sebenarnya itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu sudah rencana Tuhan. Dia memilih lahir di keluarga miskin. Kalau Tuhan sudah rancangkan yang sebelumnya dia nggak mau lahir di keluarga miskin, Tuhan sudah bisa prepare dari jauh hari. Mungkin di kitab Maliaki sudah dia prepare di situ, aku nanti mau lahir. Dia bilang sama malaikatnya, sama Roh Kudus, nanti saya akan menjadi manusia. Tolong persiapkan semua. Saya akan lahir di tanah raja. Saya akan lahir di Yerusalem, di tempat orang paling kaya. Tuhan bisa aja merancangkan itu. Dan saya yakin Tuhan juga yang merancangkan dia lahir di tempat orang paling hina. Supaya apa, saudaraku? Dia mengalami dan dia merasakan bagaimana hidup miskin itu. Bagaimana orang hidup miskin, segala kekurangannya ada. Bagaimana keadaanmu hari ini? Mungkin kita tidak terlahir jadi orang kaya. Mungkin keluarga kita keluarga yang sederhana. Mungkin keluarga kita miskin. Tapi percayalah, jangan engkau bersedih hati. Karena Tuhan yang punya langit bumi rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan kepedihan hatimu, apa yang kamu rasakan, kekuranganmu dalam kemiskinanmu. Nah, kalau kita menyadari sampai di sini, kita sebagai yang berkekurangan akan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Janjinya ya dan amin. Dia rela miskin supaya kamu menjadi kaya.
Tapi kalau kamu belum sampai kepada titik bersyukur di saat kamu miskin, berkekurangan, kamu tidak akan menerima kelimpahan itu daripada Tuhan. Karena kita harus melewati seperti Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku yang memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan. Dia yang dulunya rela menjadi miskin, saudaraku. Tapi dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa kekayaan dan kemuliaan Tuhan? Kekayaan Tuhan memiliki segala isi bumi ini. Tuhan bisa berikan itu segalanya padamu, asal kamu bersyukur di masa-masa kamu paling terpuruk. Siapa ekonominya mungkin hari ini sedang bergejolak, atau keadaannya sedang bergejolak, keadaan keuangan sedikit, masalah begitu banyak, seolah-olah kamu ditimpa banyak musibah. Percayalah, Yesus sudah mengalami itu duluan. Supaya apa? Dia merasakan, dia tahu apa yang kamu rasakan. Saya terlahir orang sederhana. Bahkan kalau mama cerita, kami dulu hidup di kampung. Habis puasa aja, tahu nggak apa yang dimakan? Ikan asin. Mama sudah puasa dari pagi sampai sore, bukan yang mendapatkan minimal ya sup lah ya kan, supaya mengembalikan tenaga sampai kurus kering karena sering berpuasa. Tetapi apa yang dimakan? Ikan asin. Tapi satu hal saya belajar dari orang tua saya, dia tetap bersuka cita walaupun dia berkekurangan, dia bersyukur dia memiliki Tuhan. Dan saya belajar dari situ, saudara. Dan setelah saya merantau, saya juga terus belajar. Di masa saya kesempitan, di mana saya mengalami banyak masalah, di mana saya berkekurangan, di mana saya berjuang, saya terus mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya dia bisa merasakan apa yang bisa saya rasakan. Dia pasti merasakan kekurangan saya. Dia pasti merasakan apa yang saya makan. Mungkin makan siang hanya serba 7.000, yang hanya ikannya mungkin telur aja. Saya yakin dia tahu dan dia rasakan, karena dia terlahir miskin. Jadi kalau saudaraku mengalami suatu keadaan yang seperti itu, jangan engkau berkecil hati. Lewati dengan senyuman, lewati dengan kata syukur, lewati dengan sukacita. Percayalah, Tuhan sudah dulu merasakan itu. Supaya apa? Apa yang kamu rasakan, kamu berkata, Tuhan engkau sudah rasakan itu. Dan aku percaya jikalau aku melewati masa-masa sulit ini bersyukur, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ini prinsipnya. Tuhan sudah lahir kepada kita orang-orang yang tidak sempurna dalam keadaan yang berkekurangan. Nah, Tuhan juga datang dan mengerti segala penderitaanmu. Siapa yang merasa menderita hidupnya waktu kecil? Mungkin tinggal di kampung, makanannya ikan asin. Saya termasuk yang mengalami itu, saudara. Orang tua saya kerjanya bukan pegawai negeri. Kerjanya dulu hanya pergi kerja ke tempat asing. Maksudnya di kampung itu ada istilahnya mangomo. Tahu mangomo? Siapa orang Batak di sini? Tahu mangomo? Mangomo itu gini loh. Kerja ke ladang orang asing. Jadi kalau nanti setelah itu dikasih. Saya masih ingat waktu itu. Saya masih itu SMP. Tahu nggak? 10.000. 10.000 lah hasil kerja satu hari. Dan saya tahu gimana sakitnya dulu kami. Dan saya juga sering dulu tinggal di gunung, saudaraku. Karena bapak saya nggak pandai berladang. Tapi dia lebih pandai. Kalau di kampung kami itu di Mandailing itu karet. Jadi dia ada di pondok di situ karena terlalu jauh. Kalau setiap pagi pergi ke sana itu jalannya 3 jam ke hutan. Jadi kami tinggal di hutan itu, saudaraku. Saya sering dulu waktu masih hari-hari libur saya tidur di hutan itu. Hanya di pondok-pondok. Ya kadang-kala banyak nyamuk, kadang-kala takut juga ada datang ya binatang buas lah. Saya merasakan itu dulu. Kita makan itu karena mungkin dingin. Nasi sama ikan asin itu enak banget. Ditumbuk-tumbuk aja daun ubi itu enak rasanya. Saya banyak mengalami penderitaan waktu itu. Dan saya juga dulu mengalami, kami ada beberapa laki-laki, dulu namanya istilahnya, karena di kampung kami itu saudaraku banyak pohon-pohon tua. Jadi banyak dulu orang-orang pengusaha ilegal yang motong-motongin kayu itu. Jadi itu mereka potong-potong jadi bentuk balok panjang. Beratnya itu 150 kilogram, saudaraku, lebih berat dari saya. Jadi itu dulu kerjaan kami anak muda untuk cari duit. Karena satu
balok itu upahnya 50.000, itu tahun-tahun 2003, 2000 sampai 2006 itu udah besar sekali. Itu kami lakukan, saudaraku, perjalanan ke gunung itu setengah hari. Kami berangkat pagi nyampe sana siang. Jadi kami setelah bawa itu ke bawah, kami seringkali nyampe jam 9 malam. Saya rasakan betul gimana menderita. Tapi saya tahu kalau saya belajar dalam kebenaran Tuhan, saya menderita hanya untuk diri saya, supaya saya bisa punya uang. Tetapi Yesus, saudaraku, menderita untuk kita. Dia terlahir di keluarga yang miskin, Yusuf dan Maria, hanya tukang kayu. Dan saya bilang, kalau kita imajinasikan orang miskin pada waktu itu, ya mungkin makanannya sederhana. Sama seperti kita, mungkin kalau di kampung yang miskin, ya ikan asin. Paling tinggilah ikan mujair. Di kampung saya, saudaraku, ya nggak tahu lah, kalau di Sibolga pasti sering makan ikan tongkol, ya kan, ikan dencis, ya karena dekat laut. Kalau kami di Mandailing itu susah, saudaraku. Jadi waktu itu pun orang-orang di kampung kami nggak suka makan ikan laut, karena apa? Perjalanan dari Sibolga ke sana itu 1 hari. Jadi kalau secara logisnya udah busuk sebenarnya. Jadi rata-rata orang disebut itu formalin, udah diformalin. Jadi orang nggak suka makan ikan laut pada waktu itu. Jadi paling tenar itu ya ikan asin. Ya kalau meningkatnya itu ikan mas sama ikan mujair. Nah, itulah penderitaan mungkin yang kebiasaan kita yang di kampung dulu ya. Tetapi itu masih jauh yang dialami Yesus. Dia udah lahir miskin, makanannya sederhana, dan juga di masa mudanya dia tidak menikmati seperti kita. Dia nggak pernah jalan-jalan ke Singapura, dia nggak pernah merasakan gimana, wah dulu kejayaan Roma, aku juga pergi ke Roma. Dia enggak. Di masa mudanya justru dia berikan kepada Tuhan. Di masa mudanya dia melayani Tuhan habis-habisan. Dia enggak menikmati masa-masa yang indah di masa muda, tapi dia memberikan kepada Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, kita tahu sendiri, kita akan masuk dalam Jumat Agung nanti, dia menderita mati. Kalau kitab Yesaya bilang, semua dalam film-film yang ada itu, saudaraku, itu hanya bagian 30% dari penderitaan Yesus. Kalau itu benar-benar dibuat sebagai film, itu enggak masuk, enggak lulus sensor, saudaraku. Karena di dalam Yesaya bilang, sampai wajahnya pun enggak bisa dikenali. Karena begitu menderitanya, Tuhan dicampur, ditumbuki, diludahi, dicampuki. Semua dagingnya terkelupas, semua wajahnya habis lebam. Sampai enggak dikenal. Sedangkan Ratna Sarumpait aja bukan ditonjolin ya, bukan ditumbukin dia, operasi plastiknya dia kan. Sampai susah mengenalinya dia karena benjol semua. Ini habis ditumbukin. Itulah penderitaan Yesus. Apa yang kamu rasakan dalam penderitaan itu enggak sebanding dengan penderitaan Yesus. Tapi kalau kamu melewati itu, apa yang kamu alami hari ini? Mungkin yang banyak mendengar mungkin lewat live streaming, kamu hari ini menderita sakit. Percayalah, Tuhan sudah lebih dahulu merasakan apa yang kamu rasakan. Kesakitan apa sih yang setimpal dengan penderitaan Yesus? Tidak ada, saudara. Apa penderitaan yang kamu alami selama ini? Hanya karena diputusin. Itu udah biasa. Tuhan Yesus bukan diputusin, dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Kalau yang mengkhianati kamu cuma pasanganmu, itu masih satu orang. Yesus dihianati seluruh murid-muridnya. Waktu dia mau disalibkan, gak ada yang mau mendampingi dia. Semua pergi dan meninggalkan dia. Bahkan menyangkal dia, aku gak kenal sama dia. Itu yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Jikalau kita berani berkata, penderitaanku belum setimpal dengan Yesus, percayalah, penderitaanmu akan mendapatkan sorak-sorak bagi dia. Tuhan akan gantikan penderitaanmu itu. Karena memang kita harus mengalami itu. Paulus bilang, justru aku bersuka cita, senang dalam penderitaan Kristus, ikut terlibat dalam penderitaan Kristus. Karena setiap aku menderita, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada Paulus. Di sana dalam penderitaanlah imannya semakin kuat. Dia mau seperti Yesus mati di dalam penderitaannya, supaya juga dia hidup dibangkitkan dengan kemuliaan yang baru. Nah, oleh karena itu, kalau kamu hari ini menderita, aku mau bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwa. Mazmur jauh sebelum Yesus mati sudah mengetahui rahasia ini. Aku bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Sebab engkau telah menilik sengsaraku.
Kalau istilahnya itu bukan hanya menilik, Tuhan tidak hanya menilik lagi, sudah merasakan. Mungkin kalau kita lihat ada orang miskin di pinggir sana, kita hanya menilik dari, wah kasihan banget ya, meminta-minta di pinggir jalan, wah kakinya puntung ya, kasihan. Tetapi Yesus tidak hanya menilik, tapi sudah merasakan. Dia tahu kesengsaraanmu, dia memperhatikan kesesakan jiwa. Dia juga akan memberikan kamu kelegaan. Amin. Karena itu dia datang kepada kita yang tidak sempurna. Dan selanjutnya, Tuhan mengerti engkau direndahkan. Siapa yang merasa direndahkan dalam kehidupanmu? Mungkin karena ekonomimu rendah, mungkin kamu tidak dari golongan orang kaya, kamu sering direndahkan. Jangan engkau berkecut dan tawar hati. Tuhan sudah lebih dulu direndahkan. Kalau saya, saudaraku, membaca firman Tuhan itu, merenungkannya, bukan sekedar kita baca, bayangin loh ya, dia sebagai Tuhan pemilik langit dan bumi, mau aja dibodoh-bodohin, direndahkan, dihina-hina, diolok-olok, ditamparin, dia gini-gini aja. Seolah-olah kayak Tuhan kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan, nggak punya pembelaan, nggak punya pendukung, nggak punya prajurit. Padahal dia punya segalanya. Kalau Tuhan bisa perintahkan satu malaikat aja membunuh 3.000 orang dalam sekejap. Tetapi dia terus merendahkan. Dia belajar tunduk kepada Bapa. Dia rela dihina, direndahkan. Karena di saat itu dia siap direndahkan, Tuhan justru memberikan dia tempat tertinggi. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul tidak ada nama satu yang menyelamatkan, hanya dalam Yesus. Karena apa? Dia setia. Saudaraku, untuk sampai kepada level engkau dimuliakan oleh Tuhan, engkau naik tingkat, engkau harus rela direndahkan orang lain. Amin. Di dalam pekerjaanmu mungkin, di dalam pelayananmu, di dalam pertemananmu, kamu sering direndahkan. Senyumin aja. Enggak mesti kamu cari pembelaan, cari gengmu yang baru, kumpulin ya kan, supaya ada seolah-olah pembelamu. Kita wah ngobrol-ngobrol, ya sian itu, seolah-olah kita dibela. Jangan. Percayalah Tuhan pembela yang besar. Mau 1.000.000 orang merendahkan engkau, kalau satu tangan yang kuasa itu mengangkat engkau, mereka tidak sanggup merendahkan engkau. Tiba saatnya engkau akan diangkat, orang berkata, benar juga dia ya. Dulunya dia direndahkan, dulunya dia nggak tahu siapa-siapa dia, dulunya itu hanya penggulung-gulung kabel, dulunya itu anak orang miskin. Tapi Tuhan ada saatnya engkau mengangkat engkau dan orang berkata, wow, itu anak siapa kok bisa? Dia dari mana? Ada saatnya Tuhan angkat engkau. Amin. Jadi kalau kamu hari ini menderita, jangan kecut dan tawar hati. Yesus sudah mengalami itu. Kalau kamu terus bersyukur, belajar dan terus belajar bersyukur, baca firman Tuhan, kamu akan menemukan bahwa itulah cikal bakal, itulah titik balik engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kalau kamu berpikir hari ini, apakah Tuhan turut bekerja dalam diriku ya? Kok aku sampai hari ini masih belum memiliki apa-apa? Kok sampai hari ini aku masih mengalami penderitaan? Kok sampai hari ini aku belum mengalami terobosan? Kok belum ada breakthrough dalam diriku ya? Percayalah, ada masanya. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Amin. Yang muda-muda, ada saatnya kamu akan lihat nanti, wah siapa aku dulu ya? Karena Tuhan ikut bekerja dalam dirimu. Amin. Jadi sabarlah dalam penderitaan, karena Tuhan sudah mengalami itu. Dan yang kedua, Tuhan datang ke orang yang berdosa yang mau berubah. Seperti kita bilang tadi, seperti Paulus bilang, akulah orang paling berdosa itu. Siapa saudaraku? Orang pelacur, orang berzina, orang yang cerai, mungkin broken home, orang yang lain-lain, orang-orang yang berdosa. Mungkin orang-orang korupsi, orang segala macam. Nextnya coba mungkin yang pelacur yang pertama ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 16-19 berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu,
bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Saudaraku, kalau saudaraku melihat seorang perempuan 5 suami, apa yang saudara pikirkan? Pasti heran ya. Orang Batak saya belum pernah ada melihat suaminya 5. Tapi ini Yesus ngomong sama perempuan yang 5 suami. Dan sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkaulah seorang nabi. Kalau saudaraku baca perikop ini, ada seorang perempuan Samaria yang sedang pergi menimba air. Waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Galilea. Dia ada di situ sumur. Dia datang ke sumur itu, dan datanglah seorang perempuan Samaria. Dia juga datang ke sumur itu. Dan itu mereka bercerita. Dan Tuhan bilang, jangan kalau kamu minum air dari sini kamu akan haus, tapi minumlah air daripada aku, kau akan hidup. Dan singkat cerita saudaraku, dalam kisah ini perempuan ini percaya bahwa dialah juru selamat Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya, seperti saya bilang, perempuan pertama penginjil di dunia yang membuat orang bertobat satu kota. Itu perempuan Samaria. Bukan backgroundnya sarjana teologi, bukan backgroundnya pendeta, bukan backgroundnya WL, tetapi pelacur yang memiliki 5 suami. Bahkan yang suami hari ini pun, itu pun bukan suaminya. Artinya apa? Dia pelacur, dia wanita murahan yang mungkin bisa ke suami 1, yang ke laki-laki 1. Tetapi Tuhan datang kepada dia, menjadikan dia penginjil wanita pertama yang menyelamatkan 1 kota. Luar biasa bukan? Artinya apa? Kita orang berdosa bukan berarti kita selamanya berdosa. Kalau kita mau berubah seperti perempuan ini, dia bisa merubah 1 kota menjadi percaya kepada Yesus. Amin. Mungkin kamu nggak sampai ke dosa seperti perempuan ini. Ada nggak sih di sini sampai pernah ke nomad gitu ya kan, ke square? Saya rasa enggak lah, nggak ada di sini kan. Saya rasa kita masih baik-baik. Tapi yakin nggak? Seorang perempuan pelacur aja Tuhan bisa pakai, apalagi kamu. Makanya saya bilang, jangan kamu terasa tertuduh, Tuhan aku nggak layak melayani Tuhan. Semua kita nggak ada yang layak melayani Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, amin. Tiap perempuan ini seorang pelacur. Makanya datang kepada Yesus itu bukan hanya orang-orang yang orang Yahudi, orang non-Yahudi. Artinya orang yang non-Yahudi itu orang yang tidak mengenal kebenaran, mungkin cerai berai, mungkin broken home, orang yang ya dulunya hancur-hancuran lah, tapi bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan ubahkan menjadi manusia yang baru. Jadi kalau hari ini yang mendengar ini juga ada mungkin yang bercerai, ada mungkin yang keluarganya broken home, orang tuanya nggak jelas, atau mungkin saudaranya ada yang sedang berantem, mau cerai, percayalah, datanglah sama Tuhan. Tuhan bisa ubahkan semuanya. Tuhan bisa pulihkan semuanya. Karena Tuhan tidak datang kepada orang yang benar. Kalau Tuhan datang kepada orang yang benar, dia nggak datang ke dunia ini. Salah tempat Tuhan. Tuhan akan bilang kepada Bapak akan bilang kepada Tuhan, balik lagi, salah tempat, bukan di dunia. Di dunia semua orang berdosa, cari lagi planet lain mungkin ya, atau tempat yang lain yang banyak orang kudusnya, atau mungkin balik lagi lah ke surga. Melayani di surga hanya di situ orang sempurna. Tetapi Tuhan bilang, datanglah ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga merendahkan anak yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Yang paling berdosa siapa tadi? Aku. Akulah orang paling berdosa itu. Saya juga orang paling berdosa. Kalau kita menyadari itu, Tuhan akan datang kepada kita, menghampiri kita. Nah selanjutnya, Tuhan datang juga kepada orang yang korupsi, saudaraku. Orang yang korupsi, mungkin kita paling kesal ya, di zaman sekarang ini ada 2 menteri yang ditangkap. Orang yang suka korupsi. Ya ada si Batubara sama Edi Prabowo. Anggap aja contohnya ini saudaraku. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Coba kita buka dulu saudaraku. Di dalam ini kita baca dulu nanti semuanya. Lukas 5, saya minta satu orang untuk membacanya supaya kita jelas
melihat kisah ini. Lukas 5 ayat 27 sampai ayat yang ke 32. Coba satu orang membacakannya. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Amin. Pemungut cukai ini artinya itu orang yang suka menipu, orang yang suka memeras, orang yang suka mungkin mengambil yang tidak haknya. Perhatikan lo di ayat yang 29 itu. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar di rumahnya, dan sejumlah, catat ini, dan sejumlah besar pemungut cukai. Jadi Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang yang korupsi. Anggaplah ini suatu kumpulan, ada yang suka malakin, ada yang suka datang ke PT-PT minta uang-uang apalah, uang-uang saku, ada yang suka yang mungkin di imigrasi yang suka minta fee kepada orang-orang yang datang ke Indonesia. Ngumpul nih semua di satu tempat makan sama Yesus. Orang-orang berdosa, orang-orang pemungut cukai, artinya orang-orang yang suka korupsi, duduk sama Yesus makan di situ. Saudaraku, datanglah orang Farisi. Orang Farisi artinya orang yang merasa paling benar. Dia melihat Tuhan Yesus makan sama mereka, bersungut-sungut, gusarlah mereka. Apa dikatakan di situ? Orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu?" Nah, seringkali kita langsung menilai seseorang dari dosanya. Tetapi Yesus begitu luar biasa. Makanya waktu saya, saudaraku, kita sekarang kan lagi program baca Alkitab di dalam Kejadian sekarang sampai Keluaran. Sangat memang jauh berbeda apa yang dilakukan Yesus. Kalau kita belajar di Taurat itu begitu ketat dan luar biasa. Tidak boleh memang main-main. Yesus datang merubah ajaran semua itu. Dia datang dengan kasih karunia yang besar. Di dalam perjanjian lama itu, saudaraku, salah sedikit aja kematian hukumnya. Langsung dilempari pakai batu, dirajam. Tuhan juga langsung bisa hukum mereka. Yesus ini merubah ajaran itu dengan kasih karunia yang besar. Yang pada umumnya orang Israel bilang, orang berdosa itu ya pantas dibunuh, orang berdosa itu pantas diasingkan, orang berdosa itu memang gak boleh bersekutu dengan kita, harus jauh-jauh. Tetapi Yesus masuk di tengah-tengah orang berdosa itu. Dia makan bareng. Bayangin nih ya, Pak Pendeta misalkan, saya nih tiba-tiba makan sama orang-orang penyamun, baru nyuri rumahnya Matius. Mau ngapain? Ini kemarin yang nyuri rumah kami, mau nyuri mangga kami, ngapain dia? Pasti orang pikirnya, wah, nggak benar nih Bang Yusuf ini. Ternyata dia suka ngumpul juga ya sama orang-orang peminum ya. Dia suka ngumpul juga ya sama orang-orang penyamun ya. Dia suka ngumpul juga ya. Yesus lakukan itu. Tetapi lihat, Yesus hadir di sana bukan jadi pemungut cukai, bukan jadi ikut-ikutan, tetapi dia merubah orang-orang itu menjadi pengikut Yesus. Artinya apa di situ, saudaraku? Kalau kita melihat ada seorang yang berbuat curang, jangan cepat menghakimi, tapi biarlah kita hadir di sana menasihati supaya mereka bertobat kepada Tuhan. Amin. Karena keselamatan mereka adalah suatu sukacita yang besar bagi Tuhan. Artinya di sini kalau kita mengerti bahwa orang berdosa itu juga bagian kita. Ingat prinsipnya. Jangan saudara kita langsung menilai mungkin orang yang korupsi miliaran.
kita merasa mereka paling berdosa dari kita. Ingat prinsipnya, 1 miliar engkau ambil uang mamamu 50.000, sama halnya engkau di depan Tuhan orang-orang korupsi. Siapa yang pernah nyuri mamanya? Uang nyuri mamanya, coba angkat tangannya dulu. Yakin gak pernah nyuri uang mamanya? Dulu waktu kecil kan suka kali kan, udah gak ada uang jajan ini. Memang dilihatnya kalau udah tinggal ribuannya itu tinggal 5 lagi gak diambil lagi karena gampang dihitungnya kan. Tapi kalau masih agak banyak ribuan ini, dicopot aja satu, nggak nampak kok nanti itu. Kalau dihitungnya nanti, paling nanti kehilapan ya, salah hitung ulang. Tapi seringkali kalau agak banyak kita ambil. Tapi di hadapan Tuhan itu sama, saudaraku. Kamu curi 1.000 rupiah dengan 1 miliar itu sama di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan lihat bukan nominalnya, tapi hati dan pikiran kita yang suka mengambil yang tidak hak kita. Nah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bagian juga orang. Makanya jangan langsung lihat orang lain. Bilang seperti Paulus itu, akulah orang yang paling korupsi itu. Amin. Kalau kita menyadari itu, kita akan datang seperti orang Lewi ini datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan dia ikut Tuhan. Dan kita juga harus menjadi orang yang sempurna, semakin berubah. Nah, seringkali kesalahan anak-anak Tuhan langsung menilai. Bahayanya sekali, justru semakin dia dekat sama Tuhan, semakin dia rajin di gereja, justru semakin gampang menghakimi. No, itu bukan berasal dari Tuhan. Saya ingatkan saudara, kalau saudaraku rajin beribadah, jangan suka menghakimi orang. Amin. Kalau saudaraku nanti balik ke kos, ada teman saudara nggak ibadah, jangan kasih senggol-senggolan. Iya sih, katanya sih tapi nggak ibadah. Jangan. Karena yang senggolannya sedikit tapi menyakiti hati orang. Jangan. Mending diajak, terus dinasihati. Karena itu tugas kita. Nah, seringkali kenyataannya orang Kristen semakin mengenal Tuhan, semakin rajin gereja, bukannya semakin seperti Yesus, tapi seperti semakin orang Farisi, suka menghakimi, suka menjas orang, suka langsung memvonis orang. Oh, dia memang nggak pantas, memang nggak bisa datang gereja. Nanti kalau datang gereja, runtuh gerejanya. Mau sebesar apapun dosanya, ajak dia ke gereja. Amin. Mau seberat apapun yang dia lakukan, baru pulang mungkin dia dari nomet ya, atau dari pulang jam 1, ajak dia besoknya ke gereja. Nggak apa-apa. Tuhan yang merubah hati orang, bukan kita yang merubah hati dia. Tugas kita membawa orang itu kepada Tuhan. Tugas Tuhan merubah hatinya. Amin. Bukan kamu yang merubah hatinya. Kamu harus berubah dong. Jangan kamu minum-minum lah terus. Jangan kamu merokok lah. Jangan. Kamu gak bisa rubah hati orang. Hanya Tuhan yang bisa rubah hatinya. Tapi tugas kita selalu menyampaikan kebenaran, bertobatlah. Ayo sembuhlah. Ayo pulihlah. Tinggalkanlah cara-cara yang lama. Itu tugas kita, hanya mengajak dan mengingatkan. Tugas Tuhan untuk merubah hati orang dan mengerdik atau menghakimi seseorang. Mari mulai hari ini. Kalau kita semua belajar tentang itu. Saya juga banyak belajar ada di komunitas yang lain. Banyak sekali saudaraku. Islam yang dibawa. Ada teman kami satu Islam. Waktu masuk di komunitas itu, awalnya dia gak mau gabung. Dia hanya makan-makan di luar. Tapi gak tahu. Saya yakin Tuhan yang menjamah hatinya. Mungkin dia dengar lagu-lagu itu. Akhirnya saudaraku, dia ikut di kumpulan, dia mendengar firman Tuhan. Ada teman kami, ada juga beberapa itu yang dari Buddha, ada beberapa perempuan percaya kepada Tuhan. Kita nggak lihat masa lalu dia kita lihat dia siapa, dia nggak lihat identitas dia siapa. Tapi yang kita lihat hati dan jiwanya itu berharga di mata Tuhan. Karena satu orang bertobat itu yang berharga di mata Tuhan. Dan justru di pertobatan seseorang itulah sukacita surga bersukacita di surga sana. Amin. Kalau yang udah percaya kita ajak, itu nanya mau bukan menyelamatkan, tapi perpindahan. Kenyataannya gereja sekarang ya seperti itu kan. Perpindahan yang ada bukan menyelamatkan. Wah, dulu dia di gereja sana, enggak senang dia pindah ke sini. Wah, dulu dia di sini, enggak senang dia di sini, pindah ke sana. Itu bukan diselamatkan namanya, perpindahan. Jadi itu kalau istilah dulu transmigrasi ya, perpindahan penduduk dari kota ke desa karena di kota terlalu padat balik ke desa, atau transmigrasi ya, itulah kira-kira gitu. Jadi kita hanya berpindah-pindah aja. Bosan kita di kolam Sukajadi, kita pindah ke kolam Duta Mas. Bosan kita di sana, pindah kita ke kolam yang di hotel dulu. Itu berpindah-pindah. Tetapi kalau kita berani membawa orang-orang di laku Tuhan, berani membawa orang yang tidur-tidur di dormitori, baru besar upahmu di surga.
Mari kita bersama-sama ikut ambil bagian di sini. Seperti Yesus, itulah Yesus. Makanya sangat heran kalau saya saudaraku, memang saya agak gimana ya. Kita sekarang udah sampai Keluaran 20 kalau nggak salah ya. Ulangan 20. Saudaraku kalau baca itu kayaknya bertentangan. Jadi saya sampai berpikir gini loh di benak saya. Saya bukan membela orang Yahudi, tapi saya berpikir gini, kenapa mereka begitu susah menerima Yesus? Karena kalau kita baca di dalam Taurat itu diajarkan sampai turun-temurun, itu menjadi ketetapan sampai selama-lamanya. Kamu pokoknya harus berpegang kepada perintah Tuhan. Sementara Yesus datang ke dunia sangat bertolak belakang dengan perjanjian lama. Makanya orang Yahudi waktu itu susah menerimanya, tapi bukan berarti sebenarnya, karena kalau saudara nanti kita sampai baca di dalam kitab Maleakhi, itu dijelaskan semua. Tuhan akan membuat suatu perjanjian yang baru. Membuat suatu bukan lagi seperti yang lama itu. Tuhan memberikan hati yang baru. Tapi orang Israel dibutakan karena berakar kepada Taurat itu. Nah di sini saya melihat Tuhan Yesus itu begitu luar biasanya. Enggak seperti perjanjian lama, salah dikit aja. Anaknya Lewi, anaknya Harun, hanya karena salah sedikit sudah tahu nggak, dibunuh. Kita di sini telat aja nggak sampai dibunuh Tuhan. Kalau perjanjian lama kayak saya tadi, telat, mati kita semua. Saya mati, Maria mati, main musik mati semua. Yang udah baca firman-Nya kan, perjanjian lama ngeri kan? Tapi Yesus di zaman kasih karunia, aduh syukur banget saudaraku. Bersyukur sekali kita ada di sini. Tuhan melimpahkan segala kemurahannya, kasih karunia-Nya. Kita telat pun terus Tuhan menerima kita. Udah berdosa berulang-ulang pun terus Tuhan terima. Apalagi mau kita cari? Udah itu Tuhan siapkan lagi kehidupan yang kekal. Apa sih yang kurang lagi? Udah berdosa berulang, ada inisiatif besok ulang lagi, besok lagi berdosa lagi, datang lagi sama Tuhan. Tuhan dikasihani lagi, kita dikasihi lagi. Enak banget ya kan? Coba kalau pacaran kayak gitu. Hari ini kamu selingkuh, besok kamu diampuni. Besok kamu selingkuh, tampar kita langsung. Dibuang kita langsung ya kan? Jangankan laki-laki, sekali laki-laki pacarnya selingkuh, itu akan nggak diterima lagi selama-lamanya. Memang nggak adil juga ya Kak Lisna ya. Kadang-kadang kalau cowok yang selingkuh boleh diterima, tapi kalau cewek sekali selingkuh nggak diterima-terima, ya nggak adil ya. Tapi pada dasarnya karena yang selingkuh nggak boleh diterima sebenarnya. Tetapi Yesus, seringkali kita selingkuh dalam artian bukan kepada hal pacaran, tapi selingkuh dalam pikiran kita. Kita fokus mungkin kepada HP kita, kepada pekerjaan kita, kepada pasangan kita, kepada hal-hal daging kita. Kita duakan dia, tetapi dia tetap menyambut kita seperti Bapa yang sayang kepada anaknya itu. Dia justru melangkah 1000 langkah menghampiri kita. Apalagi sih yang kurang? Itulah hebatnya Tuhan kita yang luar biasa. Sampai orang Farisi bilang, enggak benar ini, ngumpul sama orang-orang korupsi, ngumpul, wah Tuhan Yesus ngumpul sama Julianto Batubara, ngumpul sama Edi Prabowo, ngumpul sama Novanto. Waduh, apa kata dunia? Misalkan nanti keluar mereka semua kan dari penjara, masuk Pak Gilbert di tengah-tengah, makan sama. Apa yang di pikiran kita? Kita akan mikir, jangan-jangan Pak Gilbert dikasih nih, jangan-jangan Pak Gilbert disogok nih. Jangan sampai seperti itu. Yesus sudah dulu menerobos segala hal-hal yang di pikiran kita, yang menghakimi orang lain itu. Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau hari ini kamu gak sampai ke dosa itu, bersyukurlah. Engkau layak di hadapan Tuhan, amin. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah kau merasa tertuduh. Engkau dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Dan selanjutnya, pembunuh. Paulus adalah seorang yang pembunuh, saudara. Dia banyak membunuh waktu itu jemaat-jemaat karena datang kepada Tuhan. Di dalam benak kita, seorang pembunuh, apa dia pikiran kita? Saya suka kalau misalkan nonton film, langsung nonton film atau sekarang lah, film sebenarnya secara tidak langsung Hollywood itu membuat imajinasi dalam pikiran kita untuk balas dendam. Setiap film kan selalu gitu kan, nanti dibunuhlah temannya, nanti adalah anak mudanya membalaskan pembunuhan itu, dan seolah-olah jadi hero-nya itu yang membalaskan itu. Sebenarnya itu semua hanya tipuan, saudara. Yesus tidak mengajarkan itu. Justru setiap orang yang membunuh itu diselamatkan, diampuni.
Seperti Yesus, dia yang sudah dia pukulin, diampuni. Apa Tuhan bilang? Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya itu berlalu kepada Paulus. Di dalam perjanjian baru, kalau perjanjian lama membunuh itu kamu harus mengambil nyawa orang lain. Tetapi di perjanjian baru membunuh itu, jika kau menyakiti saudaramu, kamu adalah pembunuh. Siapa yang suka menyakiti saudaranya? Menyakiti itu seperti ini. Kita bisa menghakimi dia, menyakiti perasaannya kan. Oh, kita datang nih ke rumah tulang kita. Oh, datang baik-baik nih. Tapi sampai di sana kita disakiti hati kita. Makanya kamu kenapa kamu bla bla bla. Pulang-pulang kita sakit hati, bukan mendapatkan sukacita, sakit hati. Atau kita yang pacaran, kita dibuat sakit hati, ya kan? Yang pacaran misalkan, wah udah banyak yang ceweknya sudah lakukan ini, wah setiap ulang tahun dibeli kado, tapi pacarnya tiba-tiba cowoknya nggak pernah ingat ulang tahunnya, sakit hati dia contohnya. Itu juga bagian dari kalau firman Tuhan bilang menyakiti hati saudara kita, memusuhinya, itu juga bagian dari pembunuh saudara. Jadi jangan saudara pikir hanya membunuh orang. Jadi seorang pembunuh, kita yang menyakiti hati orang. Makanya tetap kita bilang, yang paling berdosa itu, yang paling suka membunuh itu, aku. Amin. Jangan bilang orang lain, dia yang paling sering menyakiti aku, dia yang paling sering membuat aku sakit hati. Memang mungkin hatimu yang sering sakit hati kali. Tapi jika kamu sering membuat orang sakit hati, kita juga bagian dari seperti Paulus yang suka membunuh orang. Membunuh karakter orang, membunuh semangat orang. Saya selalu kalau bukannya membanggakan diri, saya tidak pernah, saya nggak suka, tipikal saya nggak suka menghakimi orang. Bahkan dalam pikiran saya selalu kalau misalkan ngomong sama istri saya, kalau ada seorang pun yang pernah membunuh 1 juta orang, saya tidak akan berani menghakimi dia. Biar itu penghakiman Tuhan. Kalau ada seseorang menyakitimu, jangan pernah menghakimi dia. Jangan langsung ada di dalam mulut kita, wah itu memang pantas, wah itu jahat, wah itu ini, dia nggak layak jadi hamba Tuhan, dia nggak layak ini. No, semua hanya kemuliaan. Kita harus seperti berani seperti Paulus. Di antara orang berdosa, akulah orang yang paling berdosa itu. Amin. Akulah orang yang paling berdosa itu. Maka Tuhan akan melayakkan engkau. Makanya Tuhan bilang, siapa yang paling rendah, dia akan ditinggikan. Siapa yang mau paling rendah, atau seperti anak kecil ini yang polos ini, yang mengaku selalu kesalahannya, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kunci dari segalanya itu, kita mau merendahkan diri. Kita lihat ini seperti Paulus. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Kalau saya terjemahkan ini, kayak gini loh. Paulus ini seorang teroris, berkobar-kobar hatinya membunuh diri. Atau dia mau mencelakai banyak orang, anak-anak Tuhan. Dia berkobar-kobar, orang berkobar-kobar itu memuji Tuhan kan? Dia berkobar-kobar dalam hatinya mau bunuhin orang, mau binasakan orang, mengancam orang, membunuh murid-murid Yesus. Ia menghadap imam besar dan meminta surat, sampai minta persetujuan untuk membunuh orang banyak, saudara. Mencari pembenaran, mencari payung hukum supaya dia bisa membunuh lebih banyak, supaya nanti dia nggak dihukum. Betapa jahatnya Paulus ini. Tapi sebenarnya juga kita sama dengan dia. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kepada kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut Tuhan, jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku, kalau saudaraku terjemahkan manusia ini jahat banget, tapi siapa yang sangka nama Paulus itu bersinar sampai hari ini? Bahkan nama itu sampai terlengket di kepausan Katolik. Setiap pemimpin Roma harus ada nama Paulusnya.
Kalau saudaraku flashback dari dia adalah seorang pembunuh yang suka menyakiti orang. Kira-kira pantas nggak? Nggak pantas. Kita pun sama seperti itu. Kita sering kali menyakiti hati orang. Mungkin nggak kita mau, mungkin nggak kita rencanakan, tapi sering dalam perkataan kita menyakiti sesama kita. Membuat orang itu lemah, membuat imannya down. Kita sering ngomongin dia, wah bla bla bla. Mulai hari ini kita menyadari, kitalah orang paling berdosa itu. Makanya kita berubah, amin. Kalau Paulus aja yang benar-benar membunuh orang, Tuhan bisa pakai menyelamatkan orang-orang waktu itu. Bahkan bukan hanya sampai waktu itu, sampai ke seluruh daerah Eropa, Roma. Semua bertobat karena Paulus. Hanya satu orang Roma semua bertobat. Bahkan kerajaan Roma berubah dulu dari kekaisaran yang menyembah berhala menjadi penyembah Tuhan yang besar. Hanya seorang awalnya adalah seorang pembunuh. Kalau kau hari ini belum sama seperti Paulus, pasti kau bisa dipakai Tuhan luar biasa juga. Amin. Jadi nanti kalau saudaraku diajak mau melayani Tuhan, jangan kau merasa berkecil hati. Aku nggak tahu apa-apa, Bang. Banyak dosaku. Tiap hari aku merepet. Lihat orang-orang di sekitarku, tiap hari aku berdosa. Tiap hari aku pikiranku kotor. Percayalah, kalau kau berikan hidupmu sama Tuhan, Tuhan akan ubah seperti Paulus. Amin. Tuhan akan ubah hidup kita semua menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan juga datang kepada orang-orang yang terpandang, saudaraku. Dan banyak di dalam pelayanan Paulus, saudaraku, banyak orang gubernur, bupati yang bertobat kepada Tuhan di zaman-zaman itu. Karena pemberitaan. Jadi bukan berarti Tuhan hanya datang kepada seperti yang tadi orang miskin. Tuhan itu adil, datang juga kepada petinggi-petinggi. Seperti contohnya Nikodemus adalah seorang petinggi juga, tokoh agama. Dia datang dan Nikodemus bertobat. Karena Nikodemus waktu itu berbincang-bincang kepada Tuhan. Tuhan bilang kalau jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Nikodemus bilang, bagaimana saya bisa lahir baru? Saya kan sudah besar, masa saya masuk dalam kandungan ibu saya? Tapi yang Tuhan maksud dari situ adalah lahir baru, artinya lahir di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan juga berlaku untuk setiap orang-orang petinggi, orang-orang dermawan, orang-orang kaya. Tuhan berlaku. Artinya dia datang kepada setiap kita. Artinya yang tidak sempurna itu bukan bicara uang sebenarnya, tapi hati. Dan juga Tuhan datang kepada orang yang miskin juga secara materi. Tapi yang penting di sini kita melihat dia sudah datang dan sudah memberi, bukan akan lagi, bukan di sini aku akan. Kalau akan itu masih mau, artinya gini loh, aku akan kasih kamu nanti ya. Tapi kalau sudah, itu kamu sudah terima ya sis ya. Kalau saya bilang nanti aku akan kasih kamu uang 100.000, akan berarti belum saya kasih. Tapi saya bilang saya sudah kasih kamu loh kemarin 100.000, artinya kamu sudah menerimanya. Ini janji Tuhan. Aku sudah membebaskan kamu. Amin. Katakan sama-sama, aku sudah dibebaskan. Artinya diselamatkan. Kita ini orang-orang yang diselamatkan. Artinya kalau saudaraku baca di dalam bahasa aslinya diselamatkan itu bukan hanya bicara selamat jiwamu, tapi artinya selamat itu dalam perlindungan Tuhan. Kamu dalam dimanapun kamu diselamatkan. Kamu naik motor pun kamu diselamatkan, dilindungi. Kamu dalam pekerjaan pun diselamatkan, disertai. Arti dalam keselamatan itu bukan hanya bicara hidup kekal saudaraku. Dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu melangkah, kamu diselamatkan, dilindungi Tuhan. Dan itu sudah, artinya pasti, kamu sudah menerima keselamatan itu. Kemanapun kamu pergi, kamu selamat. Amin. Aku sudah melepaskanmu. Jadi bukan berarti sekarang kamu belum dilepaskan. Kamu sekarang sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan dari segala dosa-dosa itu. Jangan kamu tertuduh oleh iblis. Iblis akan selalu bilang, kamu gak layak loh. Kamu gak layak datang kepada Tuhan. Kamu kemarin baru berdosa. Kamu baru kemarin nyuri barang-barang di WIK, ya kan? Kak Lisna ambil satu, kopi-kopinya itu entah apalah diambil dia, mur-murnya itu mungkin satu. Karena ada murnya di rumah yang kurang kan diambilnya satu. Iblis akan suruh bilang, oh kamu gak pantas, kamu gak layak. Tapi percayalah Tuhan bilang kamu sudah dilepaskan dan sudah dimerdekakan, amin.
Kalau ada bisikan-bisikan iblis itu bilang, hei iblis, kamu pergi, aku sudah merdeka. Aku bukan lagi di bawah hukum Taurat, aku bukan lagi di bawah dosa, tapi aku sudah merdeka di dalam Tuhan. Kalau ada pikiran-pikiran iblis yang mencoba merendahkan kamu, mengusutkan imanmu, usir dia. Aku ini orang merdeka, dibebaskan oleh Tuhan. Dan terus, aku sudah mengangkat engkau menjadi anak. Diadopsi, saudaraku. Dulu kita ini orang gelandangan yang tidak memiliki bapak dan ibu. Dalam hal rohani, kita mungkin seperti orang-orang anak kecil yang di pinggir jalan, yang tidak memiliki bapak, hanya meminta-minta. Untuk makanannya tidak cukup, pakaiannya pun compang-camping, yang tidak ada rupanya lagi, jelek, kucel di pinggir sana. Tapi Tuhan datang adopsi kita menjadi seorang anak yang paling dimuliakan. Mungkin kita diangkat menjadi anak Pak Jokowi. Wah, langsung dibersihkan semua badannya, masuk salon. Yang wanita mungkin ya dulu di pinggir jalan, masuk, diangkat, diadopsi menjadi anak orang kaya. Yang paling utama, kamu diberi baju yang megah, kamu dibawa ke salon, ditata rapi semua. Wah, diberi pedikur semua, kulit ya, semua wajahnya di plester, apa itu namanya itu? Masker, plester pula. Semua dibawa sampai dia menjadi cantik adanya. Ini Tuhan adopsi kita dulu orangnya yang tidak ada apa-apa. Tuhan adopsi kita menjadi anaknya. Kita ini anak-anak Allah, saudara. Jangan kamu pikir kamu rendah. Kamu itu anak Allah loh. Kalau orang bilang anaknya Pak Jokowi aja bangga banget. Gibran itu jadi bahan omongan orang. Apalagi kemarin si Kaisang, siapa Kaisang itu kan, baru putus. Pembicaraan mau di TikTok, di Facebook, semua pembicaraan. Gara-gara dia baru putus sama pacarnya itu. Itu seorang anak presiden saja. Engkau ini anak Allah. Sah. Ada suratnya. Pertanda darah Yesus. Kalau saudaramu, kalau kamu yakin kamu anak bapamu, ditentukan dari mana, saudara? Ada akta kelahiran sama kartu keluarga kan? Kalau kamu gak ada namamu situ, kau orang diragukan. Kamu di rumah itu tinggal gitu kan, tiba-tiba datang pendataan dari Desus penduduk, dicek, ini siapa ya Pak? Anak saya, kok gak ada namanya di sini ya? Gak jelas, tutup akta lahir pun gak ada, gak jelas identitas kita. Tapi Yesus menjadikan kita menjadi anak yang sah, ditandatangani dengan ditebus dengan darah Yesus. Bukan hanya tinta biasa yang bisa pudar, tetapi dengan darah yang sempurna itu. Engkau anak Allah, engkau berharga di mata Tuhan, amin. Engkau dikasih itu. Jadi kalau kita mengerti sampai di sini kita anak Allah, kita tidak akan pernah kecut dan tawar hati menghadapi kehidupan. Kita disakiti orang pun akan plong-plong aja, berjalan dengan baik. Dan kau perhatikan hidupmu akan semakin naik dan semakin naik dan akan semakin naik dan sampai kau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Kita pasti mau dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya kamu menjadi seorang pengkhotbah, di dalam keluargamu kau dipakai Tuhan menjadi tiang berkat. Kamu bisa memberkati keluargamu. Di dalam teman-temanmu kamu jadi satu panutan. Kalau kamu nggak ada, orang menjadi kering semua, orang menjadi garing semua. Tapi kamu ada di situ, wah orang bersuka cita karena kamu memberi motivasi. Wah, kalau orang yang mungkin mengalami suatu masalah, orang datang kepadamu minta nasihat, yakinlah kamu sudah menjadi anak Allah. Kalau ada orang datang kepadamu minta pandangan, karena kau pasti dipandang lebih dari orang lain. Artinya kamu sudah menjadi orang yang berdampak, menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan kau sudah menjadi, aku sudah menjadi Allahmu, artinya dianugerahi. Saudaraku, yang baca di dalam perjanjian kemarin itu sampai berpikir loh, waktu Tuhan suruh Musa membunuh orang Midian, itu ngeri banget. Saya baca itu, kok Tuhan kejam banget ya. Betapa kejamnya waktu itu Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia. Tidak ada toleransi, saudaraku. Kalau saudaraku baca waktu Tuhan membunuh orang Midian itu, semua laki-laki dibunuh habis kan? Dan semua binatangnya habis, semua dijaga. Tapi orang Israel tidak dibunuh wanita-wanitanya. Tuhan marah waktu itu. Tuhan perintahkan dibunuh juga semua wanita-wanita itu. Hanya disisakan apa, saudaraku? Masih ingat gak? Yang masih perawan. Dan itu pun dibagi-bagikan kepada. Saya sampai berpikir di sini, waduh, Tuhan kok ngeri kali waktu itu ya. Tidak ada toleransi, tidak ada
memberikan kasih. Tapi saya berpikir seperti ini, bahwa tidak gampang menjadi anak-anak Allah. Itu kamu catat. Tidak gampang menjadi anak-anak Allah. Makanya Tuhan tidak punya kasih kepada orang waktu itu yang tidak mengenal Allah. Ditumpas habis. Hari ini kamu dianugerahi menjadi anak Allah. Waktu itu saya kalau baca saudaraku, Tuhan gak ada perhitungan kasih. Kepada orang Amori tumpas habis, kepada orang Midian tumpas habis, kepada orang semua ditumpas habis. Di situ saya belajar, kalau kita pakai perjanjian lama, betapa susahnya engkau menjadi anak Allah. Bahkan bangsa sendiri, bangsa Israel yang sudah dipilih, yang jelas Tuhan pilih, susah sekali menjadi anak Allah. Sampai Tuhan bilang, karena kamu semua bersungut-sungut, aku bersumpah, tidak ada satupun kamu yang masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa pun harus mati. Hanya Kaleb yang Yosua yang harus masuk ke sana. Wow, saya berpikir dalam pikiran saya, Tuhan, betapa susahnya menjadi anak Allah. Saya jujur saudara, saya baca firman itu, saya sering sharing sama istri saya. Wah, Tuhan ngeri kali ternyata menjadi seorang anak Allah. Tapi Tuhan sudah tebus kamu dengan darah itu supaya perjanjian lama itu tidak dilimpahkan kepada kita. Kamu salah sedikit mati, saudara. Kamu nggak ibadah sungguh-sungguh mati. Ngeri sekali. Saya belajar di situ, Tuhan terima kasih Bapa. Engkau menebus aku. Engkau datang menebus aku. Wah, luar biasa Tuhan kita. Amin. Engkau dianugerahi. Engkau menjadi anak Allah. Kalau hari ini kamu masih orang Midian, Tuhan enggak menganggap kamu orang Midian lagi. Tuhan enggak tumpas habis kamu. Tapi kamu diadopsi, dianugerahi menjadi anaknya. Dia menjadi Allah kita. Amin. Coba saudara baca perjanjian lama itu. Kamu akan melihat anugerah terbesar yang Tuhan kasih ternyata keselamatan. Bukan harta, bukan kedudukan. Tetapi keselamatan itu jauh dari segalanya. Karena Tuhan waktu itu tidak pernah memandang berharga nyawa seseorang. Karena pasti dia orang berdosa, dia tumpas habis. Wah, bersyukurlah sebagai anak Tuhan, amin. Dan yang terakhir, aku sudah memberikan jadi milikmu, ditetapkan. Semua ini milikmu, ditetapkan. Mulai hari ini, kamu harus pulang dari tempat ini dengan berbangga diri. Artinya bukan jadi sombong, percaya diri. Kamu itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Kita tadi sudah lihat, kita memang miskin, kita berkekurangan, menderita seperti Yesus. Tetapi semua itu kita terima. Sebaliknya, kita dimenangkan, diselamatkan, dimerdekakan, ditebus, diadopsi, dianugerahi, dan ditetapkan menjadi milik kita. Luar biasa bukan? Wah, kalau saya merenungkan itu, saya mulai berpikir, Tuhan, kalau hari-hari ini aku mulai kendor, saya terus harus menyala-nyala bagi Tuhan. Saya harus jadi berkat dimanapun Tuhan tetapkan. Wow, di pelayanan, di dalam STM, di dalam manapun aku harus menjadi terang dan garam. Hidup saya harus berguna Tuhan. Dalam perkataan saya bisa membangun hati orang lain. Itu sudah bersyukur kepada Tuhan. Mungkin aku gak bisa kasih duit kepada orang lain, tapi setiap perkataan yang membangun orang lain, itu adalah suatu kebanggaan buat kita juga. Amin. Kalau kamu gak bisa beri sesuatu kepada orang lain, tapi perkataanmu yang manis, yang membangun orang lain, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau suatu saat kamu diberi banyak, kamu bisa berbagi. Kamu menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi kita bersyukur, kita akan masuk nanti hari Jumat, mulai hari ini menyadari. Coba baca perjanjian lama. Engkau itu betul berharga. Aku merasa, wah Tuhan enak banget jadi anak Tuhan ya. Untunglah aku gak lahir di waktu zaman Israel. Untunglah aku gak lahir di keluarga Midian. Untung aku gak lahir di zamannya si Yahweh. Siapa itu yang berbicara domba itu? Dia kan domba itu berbicara, ditumpas habis juga semua orang-orang itu. Untung saya gak lahir di perjanjian lama. Aku bersyukur lahir di tahun 1987. Bersyukurlah kami yang lahir di atas dari 2000 tahun yang lalu. Atau ada yang lahir di sini di sebelum itu, kita bersyukur kita semua dianugerahi. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi percayalah saudaraku, kita akan pasti dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita berdoa kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau datang kepada orang yang tidak sempurna, orang berdosa. Dan kami menyadarinya, kamilah orang yang paling berdosa itu. Seperti Paulus yang merendahkan diri. Dan segala orang berdosa, dialah yang paling berdosa. Sama seperti kami Tuhan, kamilah orang yang paling berdosa. Supaya di saat kami Tuhan menyadari firman-Mu yang berkata, jikalau seorang mau mengaku dosanya, dia akan diampuni, dia akan dibenarkan, dia akan diterima. Dan kami semua orang di tempat orang-orang berdosa, tapi kami sudah belajar, kami sudah diadopsi, sudah dimerdekakan, dianugerahi. Kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami yakin kami pulang dari tempat ini, kami tidak lagi fokus kepada kemiskinan kami, kekurangan kami, penderitaan kami, kelemahan kami, tapi kami fokus kepada apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Jikalau Tuhan kami melewati dengan bersyukur dan terus kami berjuang, Tuhan akan mengangkat kami indah pada waktunya, menjadi orang yang bersinar, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hidup di dalam kami. Hamba Tuhan sebentar akan berhenti menyampaikan, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Kita percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua percaya firman Tuhan telah mengubahkan kita. Kita orang yang berdosa diangkat menjadi anaknya. Kita telah dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan. Amin. Sebentar kita akan baca warta sepekan. Seperti biasa di tempat ini di hari Minggu ada ibadah raya jam 9.30 dan hari Jumat kita sama-sama tahu, kita bisa melihat kalender tanggal 2 April hari wafatnya Isa Al-Masih. Kita mengadakan ibadah di tempat ini. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tetap datang ibadah di tempat ini jam 9.30. Mari saudara ajak teman-teman saudara, satu kos, satu rumah, atau teman yang lainnya untuk datang beribadah. Kita menyambut hari kematian Tuhan Yesus, dan hari Minggu kita adakan Paskah di tempat ini. Kami juga mengundang setiap jemaat untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Dan setiap harinya kita akan adakan doa di rumah kita masing-masing. Dan setiap hari Sabtu ada doa pelayanan di tempat ini. Kami mengundang setiap jemaat yang merindukan ambil bagian pelayanan. Mari kita sama-sama datang latihan berdoa di tempat ini pukul 5 sore. Kita akan memberikan persembahan ke depan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat menegur kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami bisa belajar dari perempuan Samaria yang mau berubah Tuhan. Dan kami juga mau belajar dari Paulus Tuhan yang mau mengabdikan dirinya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa Tuhan meneguhkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami lebih setia datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak PDP Yusuf Situmayang Tuhan, Kau semakin memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus dalam